Salam inovatif dan salam kreatif bagi kaum para pecinta militer di luar sana. Lagi-lagi kita akan membahas sebuah topik yang menarik nih Cis, yang pastinya ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Simak video ini dari awal hingga selesai. Baik Cis, pada dasarnya kita semua sudah mengetahui ya bahwasannya untuk menjadi seorang prajurit dan terlihat gagah menggunakan seragam loreng itu tentu bukan suatu hal yang mudah karena banyak sekali proses serta hal-hal yang harus kita lalui. Mulai dari persiapan administrasi, kesehatan, jasmani, mental ideologi, psikologi dan masih banyak sekali tahap yang lainnya. Sebelum kita lanjut ke teori ataupun materi utama kita pada hari ini, di sini admin ingin disclaimer terlebih dahulu. Bahwasannya admin sama seperti kalian, yaitu seorang calon siswa TNI tahun 2020 dan juga 2021. Namun sayangnya, dalam kesempatan itu admin gagal dan admin inisiatif untuk memberikan teori ataupun materi yang pernah admin dapatkan selama menjalani tes ataupun proses seleksi. Dan di sini juga kita akan bahas masalah mengenai rekrutmen TNI tahun ke tahun tentunya. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa juga bagi teman-teman casis luar sana yang mungkin ingin tahu informasi lebih lanjut masalah mengenai rekrutmen TNI, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan berita dan bahkan informasi yang pastinya berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena di channel ini kita akan sharing, kita akan berbagi, kita akan mendapatkan banyak wawasan masalah mengenai rekrutmen TNI. Walaupun saya dari tahun ke tahun tidak ikut, tapi tentu saja saya akan mencari informasi mengenai rekrutmen TNI. Dan kita langsung saja masuk ke materi utama kita pada hari ini. Baik Cis, di topik atau teori kita kali ini masalah mengenai varises. Nah, walaupun di video sebelumnya saya pernah membahas masalah mengenai varises ini. Varises itu hal yang benar-benar menakutkan. Kenapa sih admin kasih tahu kalau varises itu hal yang benar-benar menakutkan? Karena varises ini tidak akan bisa hilang dan sangat berbahaya bagi para casis di luar sana. Ingat, varises tidak akan hilang dan sangat berbahaya bagi para casis yang mengikuti tes ataupun mengikuti seleksi. Ingat, varises itu pemeriksaan tes kesehatan pertama, yang dimana untuk tahap keduanya itu adalah rekap nilai. Ya, untuk tes tahap kedua pemeriksaan varises untuk rekap nilai. Belum lagi dipantohir dan belum lagi di parade. Itu pasti diperiksa sampai selesai. Dan varises ini yang paling bahayanya ya Cis ya. Yang paling bahayanya menurut pengetahuan dan pengalaman admin sendiri, varises itu tergolong dalam kategori hal yang benar-benar menakutkan bagi para casis di luar sana yang pernah mengalami ataupun mengikuti tes. Kenapa sih varises itu hal yang paling bahaya dan ada apa dengan varises ini? Karena gini Cis, yang mengikuti tes itu beribu-ribu orang. Ya, yang mengikuti tes itu beribu-ribu orang. Ada yang sudah memeriksa kesehatan terlebih dahulu dan ada juga yang terjun secara langsung ke lapangan. Nah, bahayanya yaitu yang terjun langsung ke lapangan. Otomatis mereka tidak mengetahui sakit dan penyakit apa yang mereka alami, terutama masalah mengenai varises ini. Dan di sini admin ingin memberikan solusi dan arahan agar wawasannya bisa terbuka. Kenapa saya selalu bilang varises itu hal yang paling buruk bagi para casis ya? Karena gini Cis, di saat kita memiliki varises dan teman-teman kita tidak memiliki varises dari ribu-ribu orang itu ya, tentu saja kita itu bisa tersingkir dan nilai kita akan amburadul. Otomatis seorang panitia testir itu akan menilai orang yang tidak memiliki varises ya, varises ringan ataupun varises berat. Ya, otomatis kamu bisa disingkirkan di saat kamu memiliki varises tersebut. Lalu apa solusi yang tepat agar varises ini bisa hilang? Dan kira-kira ada nggak saran dari admin pribadi? Nah, ini saran dari admin. Bisa teman-teman memiliki varises ya, varises. Teman-teman itu usahakan 3 minggu sebelum tes itu sudah suntik varises. Ingat, 3 minggu sebelum tes sudah menyuntik varises. Karena varises itu hanya sementara. Hanya sementara. Dalam arti apa? Hanya sementaranya itu teman-teman hanya memiliki varises itu sementara karena yang gumpalan darah yang dalam kaki itu, di kaki terutama di bagian betis ya, di bagian betis dan bahkan paling sering terjadi itu yang di dekat tumit. Yang dekat tumit itu ada itu benjolan paling besar segini lah ya, bisa kelihatan segini atau segini ada ya.
Jadi bagi teman-teman yang memiliki itu, usahakan 2 minggu atau 3 minggu sebelum tes kalian sudah suntik varises. Ingat 2 atau 3 minggu lah ya. Kalian sudah suntik varises tersebut dan yang selanjutnya kalian bisa mengikuti tes. Lalu di saat sudah suntik itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita tidak boleh melatih fisik dulu. Melatih fisik itu bukan berarti semuanya, tapi khusus untuk lari. Usahakan di saat kita proses tahap penyembuhan varises tersebut, kita harus bisa untuk melaksanakan rutinitas fisik seperti pull up, push up, atau sit up. Itu aja yang kita lakukan. Jangan sampai teman-teman jogging ataupun lari. Ya, itu sangat berbahaya bagi teman-teman yang baru saja proses tahap pemulihan varises. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk share video ini. Jangan lupa untuk bagi video ini terhadap teman-teman kalian semua yang membutuhkan di luar sana. Dan semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di next video tentunya.